klarifikasi ini bukan hanya sekali, saya pastikan bukan hanya sekali, karena pasti lagi. Dan klarifikasi ini proses yang pasti dilalui kalau wajib lapor masuk kategori diperiksa. Jadi diverifikasi dulu, ini semua diverifikasi pakai aplikasi plus orang. Kalau dia masuk yang kita sebut outliers, gitu ya, entah harganya naik tinggi, entah utangnya naik tinggi, itu pasti kita tidak terima laporannya seperti itu. Jadi kita tahan, terus kita lihat lagi, masuklah dia ke pemeriksaan. Nah, jadi yang bersangkutan ini sebenarnya masuk di outliers, ada kita periksa. Kita pernah periksa yang bersangkutan 2018 untuk periode 2015, 2016, 17, 18. Hasilnya kita terbitkan laporannya 23 Januari 2019. Dan karena dari laporan itu, menurut kami punya keterbatasan untuk menjangkau dari mana asal semua harta yang dilaporkan. Jadi kami berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Keuangan, kita bilang ini kita periksa hasilnya, hartanya ini, kita cek ke lapangan, yang secara administratif disebut di laporan itu oke. Yang secara administratif banknya disebut bank ABCD istri anaknya itu benar, tidak ada rekening di luar itu atas nama yang bersangkutan, anak dan istri yang tidak dilaporkan. Waktu itu begitu. Tapi kok kita merasa nggak dengan angka kekayaan dan transaksi bank yang sangat aktif, kita merasa kayaknya ada yang nggak pas gitu. Waktu itu 2019 kita datang, oleh karena itu hampir tidak ada tindak lanjut yang signifikan sebenarnya. Nah, kita lihat lagi bahwa yang bersangkutan ini poin yang kedua, baru menjadi wajib lapor itu 2011. Pas jabatannya sudah harus melapor. Jadi sebelum itu dari LHKPN tidak punya wewenang untuk mengambil data ataupun informasi sebelum 2011. Karena yang dikasih LHKPN 2011 ini surat kuasa buat audit. Oleh karena itu, teman-teman kalau PPATK bilang kasih laporan 2012, iya, ini saya baca laporan. Saya baca. Itu transaksi keuangan 2003 sampai 2012. Periodenya segini, sementara dia wajib lapornya di ujung sini. Saya harus bilang juga, tidak semua itu bisa ditindaklanjuti dengan mudah oleh kewenangan yang kita punya. Jadi oleh karena itu kita bilang, kita baca pasti yang PPATK, bagian yang dari kita tindaklanjuti, tapi karena periodenya jauh gitu, pada saat ini kita perhitungkan dalam pemeriksaan, tapi polanya saja yang kita ambil. Kira-kira kayak mana sih jalan-jalannya. Nah, yang berikutnya saya kirim tim kemarin ke Minahasa Utara untuk melihat rumahannya. Ada 65.000 meter, 1,5 hektar, dimiliki 2 perusahaan atas nama istri yang bersangkutan. Itu sudah ada di LHKPN, sudah ada. Jadi 2 perusahaan. Yang bersangkutan ini melaporkan di LHKPN-nya punya saham di 6 perusahaan. Itu ada disebut nama perusahaannya apa saja, dan 2 dari itu punya yang di Minahasa Utara rumah. Nah, kalau di LHKPN, kalau saya punya perusahaan, yang saya catat di LHKPN itu hanya sahamnya saja. Saya punya 50 lembar, 1 lembarnya 1 juta, berarti 50 juta. Itu yang dilakukan. Jadi kalau ditanya itu perumahan segede itu ada di LHKPN nggak? Ada. Yang ada sahamnya di perusahaan itu saja. Itu ada atas nama istri. Atau saham istrinya di perusahaan itu saja. Itu ya. Jadi perbedaan ini saya pikir secara teknis perlu diterangkan karena boleh sebesar apapun perusahaannya, tapi kalau di LHKPN hanya nilai saham pendaftarannya saja yang pertama. Gitu ya. Itu menerangkan. Yang berikutnya di 6 perusahaan ini kalau teman-teman lihat di LHKPN itu masuk di kategori surat berharga. Itulah nilainya. Saya banyak ditanya berapa nilai perusahaannya. Ya sebesar nilai sahamnya. Kalau saya ingat sekitar 1,5 miliar nilai 6 perusahaan ini. Baik yang dimiliki
oleh yang bersangkutan, istri, anak maupun yang lainnya. Gitu. Tapi itu cerita gimana kok perusahaannya besar, tapi LKPN-nya tidak terefleksi di situ. Nah yang berikutnya sesudah dari Manado, Minahasa Utara, kita lakukan pemeriksaan lapangan, kita ke pemerintah daerah, kita lihat pendaftaran usahanya dulu, gitu. Bahkan kita ke BPN melihat ini dulu asalnya beli dari mana, harganya berapa, gitu ya. Itu bagian dari proses di Minahasa Utara. Yang berikutnya tim juga sudah ke Jogja gitu kemarin, gitu, dan sudah melihat juga yang teman-teman ributin di ini masuk ke Panda itu segala macam termasuk perumahannya, tapi itu masih jalan timnya. Ya, yang Jogja agak rumit sedikit itu dibanding yang Minahasa Utara, tapi saya akan update nanti kalau sudah ada hasil dari yang Jogja gitu ya. Secara singkat mungkin yang Jogja sedang jalan, prosesnya sama, kita lihat ada perusahaannya Panda, kalau ada pemilikan propertinya, kita lihat nama siapa, kita ke BPN gitu. Tapi sekali lagi yang di LHKPN hanya yang atas nama yang bersangkutan, istri dan anak. Kalau dibilang ini punya dia tapi tidak ada di LHKPN, itu kayak apa? Kita lihat dokumennya. Kalau memang bukan atas nama dia, istri dan anak, memang dia tidak wajib mencantumkan di sana. Gitu ya, itu yang progres yang di KPK gitu. Dan klarifikasi sedang berjalan, PPATK sudah. Dan sekarang kenapa kita perlu dengan Inspektorat Jenderal? Teman-teman kalau dia cerita ada di perusahaan, KPK itu tidak punya wewenang membuka transaksi perusahaan, tidak ada wewenang sama sekali. Oleh karena itu kita bilang kita periksa sekarang, tambahan dari 2015-2018, kita periksa lagi untuk 2019, 2020, 2021, plus kita koordinasi sama Dirjen kemarin itu kita bilang ini dia ada usahaannya. Gitu. Kita nggak bisa, gimana nih cara ini kita mau koordinasikan dengan Dirjen, gimana caranya supaya itu di perusahaannya bisa dilihat juga dan diinformasikan ke KPK. Di samping yang PPATK yang periode lalu ini udah kejadian dan dia belum wajib lapor, kayak apa juga ini. Nah, itu kita bicarakan dengan Dirjen. Karena Inspektorat Jenderal ini lebih tahu dari KPK, kan dia bisa manggil atasannya, bisa manggil teman, bawahan, segala macam kan bisa manggil. Kalau kita manggil atasannya nggak boleh, karena nggak ada urusannya dengan LKPN, nah gitu ya. Itu gunanya dengan Dirjen. Jadi kalau saya bilang bagi-bagi kerjaan, iya, bagi kerjaan berdasarkan kewenangan. Karena yang sana juga mau, ini terungkap. Yang terakhir mungkin nextnya kayak apa, kita pastikan sesudah yang bersangkutan pasti ada lagi orang-orang lain, dan kita kan dengar juga ada gengnya, ada ini itu. Tapi kita kan perlu tahu polanya. Sekali lagi teman-teman, ini bukan bukan sederhana, ya sulit sih pasti gitu. Bukan sederhana dalam arti ini kan orang keuangan benar. Dia tahu banget gimana cara kesana kemari. Jadi kita ingin polanya dulu dapat, nanti baru ke yang lain. Dan tambahan sedikit yang Jogja juga kita sedang dalami LKPN-nya gitu dengan pola yang lain lagi. Jumlahnya nggak istimewa tapi utangnya kan istimewa gitu. Nah itu kita lagi dalami lagi. Saya yakin nanti 1-2 hari ini kita keluarkan surat tugas untuk pemeriksaan. Karena dari Kementerian Keuangan juga concernnya sama juga gitu. Ini gimana? Dan saya pikir kolaborasi dengan Inspektorat Jenderal itu akan jauh lebih mengefektifkan pemeriksaan. Saya pikir itu baik. Terima kasih.